Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para asatid, para kiai, terkhusus Habib Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, Habib Hamzah bin Abdullah Al-Jufri, Habib Yahya Al-Gadri, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, para asatid, pengurus majlis dzikir dan salawat subuh, akhina Haji Abdul Rashid, Ustadz Sulaiman, Haji Mashkur, Sahibul Bait, Ustadz Bilal yang sudah lama kita kenal dari awal santri cuman belasan ini. Yang ngirim terong, ngirim sayur ini mesti Ustadz Bilal ini. Baik ikhwani, tinggal 8 menit. Iya, saya dalam nyaman, saya luar. Ya. Pray apa ini? Udah ada liber, masukkan Pak Ketum. Oh, Finger Pak Ketum, Finger. Baik, sedikit saja saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Habib Hamzah waktu itu, oleh Ustadz Rusdi juga pernah waktu itu, terkait tentang istiqomah. Sampai masih ingat beliau menyampaikan ada satu hadis Rasulullah mengingatkan al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik 1000 karamah. Coba sekarang sebelum kita lanjutkan pembahasan kajian pagi hari ini, coba dipikir-pikir dulu. Dulu jenengan mau ikut sholawat subuh ini saja mikirnya 100 kali. Wah, mikir, mak bekelar ya, diajak sama Pak Ketum, ayo, diajak sama Haji Maskur, ayo, tak bisa sibuk, ya. Lagi diajak lagi, ayo bareng-bareng salawatan, dibilangnya, aduh, pagi bejer payah, katanya tak bisa. Nggak taunya sekarang pengurusnya belum datang sudah duluan. Habibnya kita datang lengadeh. Padahal ini dulu orang yang ngomong tak bisa, melarat. Habibnya kalah, betul lah ya? Ini Habib telat ngeluh lah. 5-10 menit terus saya masuk, saya lihat tuh kok 5-10 terus masuknya. Dan berat timer dah ada tengah. Sudah. Ternyata kalau mau sukses ya istiqomah. Kalau mau nggak sumpek ya istiqomah. Nggak mau sedih sehari-harinya istiqomah. Ini yang saya selalu sampaikan, tidak harus sholawatan wiritannya 1000, 2000, 14.000, 40.000. Nah insya Allah keluarga kami kalau ngasih ijazah, ngasih amalan 10, 14, 13. Ini tidak ada yang terus 40.000, 100.000 baca sholawat. Insya Allah miring-miring bacanya ini ya. Cuman kenapa beliaunya cuman bilang 3, 4, 11, 14? Kenapa kok cuman sedikit? Karena harapannya istiqomah. Lastare kula beb, duha setiap pagi beb, pakun serecer keleceran. Dilihat dulu istiqomah enggak duhanya? Istiqomah beb, istiqomah senapa? Ini kan mon bejana pelengen belum rokaat, bejana perak durokat, ndak istiqomah ini. Istiqomah ini kapan 8 terus, kapan 2 terus, tahu saya nganye. Ini yang saya bilang,
coba antum, saya bilang istiqomahkan saja setiap subuh, mampunya 2000, enggak usah maksa 10.000, enggak usah maksa 100.000. Akhirnya cermet, pasti. Mau keluar maloloh. Ya kan? Tapi kalau antum istiqomah, insya Allah khairun min alfi karamah. Dan antum duduk di sini, insya Allah masing-masing punya sesuatu keistimewaan yang dirasakan sendiri di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, mungkin ini barokahnya sholawatan. Itu sebetulnya karena istiqomah antum. Tanpa antum merasakan itu. Mak bisa, alhamdulillah, yang mestinya begini jadi begini, tak masuk di akal, Beb. Karomahnya antum. Karena apa? Karena istiqomah. Oke Beb, sekarang Beb, salawat subuh saya nggak bisa setiap hari, nggak masalah. Tapi dilihat mampunya antum itu hari apa. Misal saya bisanya Sabtu Minggu, fadl. Ada berapa orang yang ngomong sama saya, Habib saya bisanya cuma Sabtu Minggu, fadl, silakan, tidak ngelarang kita. Nah tapi istiqomah Sabtu Minggu istiqomah, jangan gara-gara car free day libur. Karena apa? Sekalinya kita ini sudah tidak istiqomah, pasti Allah itu bilang, aku kangen sama kamu, tak sentil dulu ya. Biasanya ada jam 8 pagi, biasanya muncul ketemu saya, kok enggak datang ya, mundur padahal cuma jam 10. Tapi Allah sudah bilang, loh kok mundur ya, biasanya jam 8 sudah duduk di sini anteng, kok enggak ada sekarang jam 10, sentil dulu. Nyentilnya ini akhirnya terus gawe stres. Akhirnya semuanya sudah disebut. Beri amalan Bi Habib tak mandi, ngalai ke Kiai A, ngalai ke Kiai B, terus tak mandi semuanya karena ada yang istiqomah. Satu tapi istiqomah, lain tapi dengan Habib Hamzah kan tidak apa-apa kan, 4 tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kalau kita ini satu istiqomah, ya. Insya Allah karomah, betul ya kan. Lantas Nabi Muhammad, ini terakhir sudah, Nabi Muhammad SAW waktu menikah dengan Khadijatul Kubra, hidupnya enak apa enggak enak? Enak Bapak. Nabi Muhammad ini enggak ada ceritanya bisnis bangkrut. Nabi Muhammad ini bisnis enggak pernah rugi. Yang ada beli 1.000 jual pasti untung. Nggak ada Nabi Muhammad ini kulaan terus rogi baru apa baru bagenga baru, nggak ada. Semuanya laku dengan sukses. Dapat istri orang terkaya. Siapa? Siti Khadijah. Jadi Pak makmur Pak. Saya berarti Beb. Iya, lihat dulu. Tapi ketika hijrah, ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjadi rasulnya Allah, bagaimana? Dijatuhkan sehabis-habisnya. Sampai Siti Aisyah bilang apa? Siti Aisyah bilang apa? Dapurnya Rasulullah 3 bulan enggak berasap. Apa ini? Ceritanya bagaimana nih? Ayo ikut sholawatan, ayo. Mele cemper, mele tak sompek. Habis itu ikut sholawatan. Oleh seminggu, Pak Gun riye Pak Ketum, Pak Gun live, Pak Gun melarat, kesabajan telat, ngatur begini. Ternyata juga diturunkan seturun-turunnya. Apa? Allah ingin apa? Melihat keimanan kita, melihat ketaatan kita, melihat kesabaran kita. Kemarin saya bilang sama Pak Wahab, apa itu, warung ayam ludu ya, iklan nih ya, kalau mau beli ini anggota sholawat kita ini punya ayam ludu di depan WPS. Saya bilang sama,
gimana Pak Wahab? Karena sama-sama kan kita punya bisnis kuliner juga kan di depan pondok kan. Jadi bagi Kak pengalaman. Saya bilang, bagaimana Ustadz Wahab? Aduh Bib, betul-betul repot mencari konsumen datang. Ya kan? Jawabannya saya apa? Enggak apa-apa Pak Wahab. Yang penting istiqomah. Kalau kita ini pernah dengar kan itu? Ada seseorang yang jualan di gang copek kecil, dia buka itu bidet nih situ. Ditanya, kok bisa antum ini jualan di sini? Cereng, selebet ada, paling karena tuyul, wewe gombel selebet. Tapi dia tetap buka jualan di sini. Istiqomah jualan di sini. Katanya, dia bilang apa? Rizkinya Allah itu nggak bakal pernah berpindah. Nah, di sini ceritanya. Sehari, 2 hari, 3 hari, dah ada yang datang. Tapi nanti pada waktunya ketika Pak Bardi punya tamu mendadak, itu pasti ingat, ayam lodo depan WBS buka ini dari jam 9 sampai jam 10 malam, tamunya datang jam 9 malam, pasti ada berangkat beli, diborong itu semuanya. Itu hasilnya apa? Hasilnya istiqomah. Kita biasanya Mekah metode saya datang mundur aja dah, bukanya jam 10 mundur aja lah, nanti bukanya jam 4 sore. Akhirnya orang ini datang jam 10 notop, bangkrut pola. Ayo, rugi kan? Mau ada orang datang ataupun tidak, kita istiqomah. Ini yang dibilang al-karamah. Lain dengan Bani Israel. Bani Israel ini diajak hijrah sama Nabi Musa ini, diajak ke jalan yang lebih baik oleh Nabi Musa ini. Nabi Musa ini bilang, yuk bayar zakat ya. Zakatnya kita berapa? Halo, naam. Satu orang yang ingat sama zakat. Saya lain tak majar zakat. Pajak dok, pajak sepeda motor dok. Ya, pajaknya kita 2,5%. Diajak sama Nabi Musa, ayo kita ini bayar zakat 2,5%. Apa kata Bani Israel ketika diajak sama Nabi Musa? Kalau Nasrani itu zakatnya 10%, maka kita Musa 100%. Ayo, nih coba ya, sebentar lagi. Di akhir cerita ini kira-kira, mek pada biba bener, saya ngajak nggak nih. Kita 100% saja kita. Gaspol nih katanya dia. Oh ya, Nabi Musa diem ini. Cereng esora 2,5 katanya, gara-gara ini yang kalau itu 2,5 itu terlalu kecil, yang Nasrani 10%, berarti kita harus berani 100%. Iya, dilihat sama Nabi Musa. Ternyata apa? Gandumnya dibawa, kurmanya dibawa, apelnya dibawa, semua Pak 100% Pak. Online setruk sampai ke bis setruk. Bawang 1 truk dibawa semua 1 truk. Tapi bagaimana? Terus ke lapangan dilempar ini. Ini ya Allah zakat saya ya Allah, dilempar ke atas. Ini ya Allah kalau sampean jatuhkan lagi ke bawah berarti ini milik saya. Kira-kira bisa cekak di atas. Tidak ada. Ini akalnya Bani Israel. Akhirnya bagaimana? Beli boleh Pak, saya setruk Pak, beli boleh ke Compo Pak, jual boleh Pak. Ngeluar zakat? Tidak ada. Karena dia punya akal, katanya kalau aku lempar ini, aku mau zakatkan semua 100% ini semuanya ke Allah. Dilempar ke atas, kalau jatuh berarti Allah nggak mau, ini buat saya. Ya keker-kepi Pak, Pak. Ini kan akal kancil ini. Nah, ini kecerdasannya Bani Israel. Kurang apa? Antum kalau ngeliat di Al-Quran paling istimewa, paling jaduk bahasanya ya Bani Israel. Yahudi ini. Keistimewaannya. Tapi itu bagaimana? Itu hasil dari, makanya dibilang wa ma indallahi khairun wa abqa, kan gitu kan? Semua yang milik Allah itu lebih baik. Kita hijrah sudah, bismillah, kita hijrah sudah. Bismillah hijrah. No riba saya Habib, cret. Melarat, Bib. Melarat. Habis saldo. Wong no riba. Berarti dulu kita punya berjuta-juta, punya bermiliar-miliar riba. Kita sudah bilang niat no riba, ya wes stop. Tapi saldo tipis Beb, sudah. Allah nggak lagi ngelihat. Anda taat, sabar, maka yang taat yang sabar masuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dibebaskan semuanya. Yang sulit
dicarikan jalan sama Allah, yang sumpek dibuka kesumpekannya, yang sedih dihilangkan sedihnya. Nah, ikhwani, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita bisa taat, bisa sabar. Insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari akal-akalan, kan kayak tadi kan akal-akalan ya kan. Mudah-mudahan teman-teman kita yang di rumah yang belum bisa hadir, kita berhusnudzon. Beliau-beliau semuanya ingin istiqomah. Mudah-mudahan udurnya, kesulitannya mudah-mudahan cepat diselesaikan oleh Allah, sakitnya cepat diangkat oleh Allah, musibahnya cepat diangkat oleh Allah sehingga bisa kumpul bareng-bareng lagi sama kita semua di sini. Mohon maaf kepada terkhusus kepada Sahibul Bait Ustadz Bilal. Mudah-mudahan selalu penuh keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.